Saudaraku, kali ini kita membahas Yohanes 1 ayat 14, khususnya frasa logos menjadi daging, atau firman itu telah menjadi manusia. Bahasa Yunaninya hologos egeneto sarx. Tentang logos, saya sudah membahasnya dengan panjang lebar di VT saya, yaitu tentang Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Logos di Yohanes 1 ayat 14 ini telah menjadi manusia. Terjemahan yang tepat adalah firman itu telah menjadi daging. Naskah Yunaninya menggunakan kata sarx, daging, bukan anthropos, manusia. Logos ini telah menjadi. Kata telah menjadi, bahasa Yunaninya egeneto, diambil dari kata ginomai, sebuah kata kerja deponen. Ginomai, terjemahannya menjadi, menurut The Complete Word Study Dictionary, karangan Spiros Zodiastes, ini memiliki beberapa pengertian. Dan pengertian yang berkenaan dengan konteks ayat ini berarti bahwa menyiratkan asal-usul suatu kelahiran yang terjadi secara ajaib, yaitu asal-usul suatu kelahiran yang ajaib melalui suatu agen yang dikerahkan secara khusus. Maksud dari kata ginomai ini adalah ketika logos atau firman itu menjadi daging, ada keajaiban atau mujizat terjadi di dalam rahim Maria, yaitu bahwa hadirnya bayi Yesus tidak terjadi seperti bayi-bayi manusia lainnya, sebab anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Kita bisa bandingkan di dalam Matius 1 ayat 20. Semua manusia yang terlahir di bumi ini harus melewati proses konsepsi yang alami. Terjadinya konsepsi atau hadirnya janin dalam sebuah rahim perempuan, naturalnya harus ada peran dari seorang ayah dan seorang ibu. Karena hukum alam yang ditetapkan oleh Allah adalah bahwa sebuah konsepsi dapat terjadi oleh karena menyatunya sel sperma dari ayah dan satu sel telur dari ibu. Tetapi pada konsepsi, pada diri Yesus Kristus terjadi dalam suatu keajaiban atau mujizat. Tanpa peran serta seorang laki-laki atau ayah, bayi Yesus bisa ada di dalam rahim Maria. Itu semua adalah peran perbuatan Roh Kudus. Sekalipun demikian, kemanusiaan Yesus bukanlah tampil sebagai manusia ajaib. Logos atau firman itu telah menjadi manusia normal. Itulah sebabnya Yohanes menggunakan kata sarx, daging. Logos itu telah menjadi sarx, daging, manusia tulen. Sehubungan dengan itu, mari kita kaitkan Yohanes 1 ayat 14 ini dengan dosa keturunan. Semua manusia yang lahir dalam proses alami sejak Adam dan Hawa akan terlahir dalam keadaan sebagai manusia berdosa, yaitu manusia yang telah mewarisi dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Dalam keadaan tersebut, manusia sejak lahirnya hingga mati akan tetap berpotensi melakukan tindakan dosa. Bukti bahwa semua manusia telah mewarisi dosa keturunan adalah kematian yang akan dialami semua manusia. Berbeda dengan ketika logos itu telah menjadi manusia, ia dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada peran dari seorang ayah untuk terjadinya suatu konsepsi dalam kandungan Maria. Itu berarti bahwa kesucian dan kekudusan Yesus Kristus telah ada sejak dalam kandungan dan Yesus Kristus mempertahankan keadaan dan status suci ini sampai ia menyelesaikan karya penyelamatannya, yaitu menebus dosa manusia. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Paskah yang tidak bercacat dan bercela. Hanya Yesuslah yang dalam hakikatnya sebagai manusia yang tidak bercacat dan bercela itu yang dapat mengampuni dosa dan menjadi penebus bagi dosa-dosa manusia. Kemudian, sekarang kita beralih kepada analisa tata bahasa Yunaninya. Dalam konstruksi tata bahasa Yunani, egeneto yang diterjemahkan telah menjadi adalah sebuah kata kerja yang bertensis aorist indikatif medium. Dan ketika dianalisa dengan pendekatan eksegesis, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
Tenses aorist adalah tenses yang menandakan bahwa sebuah aktivitas atau tindakan kata kerja itu terjadi di masa lampau. Bahwa di masa lampau, Yesus telah menjadi manusia. Kedua, modus indikatif adalah modus yang menyatakan bahwa sebuah aktivitas atau tindakan kata kerja itu adalah sebuah fakta, bukan pengandaian. Bahwa inkarnasi Yesus Kristus adalah fakta dan bukan dongeng, bukan seandainya. Dan unsur yang ketiga, ini yang menarik, yaitu kata telah menjadi atau egeneto ini menggunakan diatesis medium. Nah, yang dimaksudkan diatesis medium adalah bahwa subjek kalimat berpartisipasi dalam hasil atau akibat dari aktivitas kata kerjanya. Atau dapat dikatakan bahwa subjek mempunyai personal interest dalam aktivitas yang dilakukannya. Ia erat terlibat dalam tindakannya sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Saya melepaskan diri saya sendiri. Si subjek, yaitu saya, sedang melakukan aktivitas atau kegiatan, yaitu melepaskan. Tetapi bukan melepaskan orang lain, melainkan melepaskan dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan diatesis medium. Bahwa saya melepaskan bukan kepada orang lain, tetapi kembali kepada diri saya sendiri. Jadi, ketika logos telah menjadi daging manusia, kata telah menjadi itu ditulis dalam kata kerja berdiatesis medium. Itu berarti terjadinya logos menjadi daging bukan atas peran sosok lain di luar logos. Logos itu menjadikan bagi dirinya sendiri menjadi manusia, daging atau sarx. Tidak ada oknum di luar logos yang ikut berperan dalam proses menjadi manusia. Itu berarti kemanusiaan Yesus bukanlah tercipta oleh karena peran ayah atau peran ibu, atau kemanusiaan Yesus tidak juga tercipta oleh oknum lain di luar dirinya, melainkan logos itu sendirilah yang menjadikan bagi dirinya sendiri untuk menjadi manusia, menjadi sarx. Di sini juga kita dapat melihat dengan jelas sekali nampak eksistensi kedudukan Yesus Kristus sebagai pencipta dalam inkarnasinya menjadi sarx. Yesus tidak diciptakan. Yesus Kristus benar-benar lahir sebagai manusia 100% sarx. Tetapi dalam terjadinya, konsepsi bayi Yesus tidak terjadi seperti pada manusia pada umumnya. Itulah sebabnya kemanusiaan Yesus terlepas dari dosa warisan atau dosa keturunan. Itu berarti bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati yang berkodrat suci dan kudus. Selain itu, saat logos itu telah menjadi manusia, ia tidak diciptakan atau terjadi oleh siapapun di luar dirinya. Sebab logos itu sendirilah yang melakukan bagi dirinya sendiri, yaitu telah menjadikan bagi dirinya sendiri sarx atau manusia. Dalam kodratnya seperti ini, Yesus Kristus bukan saja menggenapi nubuat dalam perjanjian lama, tetapi Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, pencipta yang tidak diciptakan. Ia adalah Mesias, anak domba Paskah yang tidak bercacat dan bercela, yang menebus dosa manusia. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.